Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan ini melanjutkan pembahasan kita tentang pola pewarisan sifat. Kita akan memasuki pembahasan di bab baru, yakni bab 7 tentang hereditas atau pewarisan sifat pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita, yakni diharapkan kepada antum peserta didik dapat menjelaskan sifat fisik yang diturunkan dari orang tua dan juga dapat mengidentifikasi kelainan atau penyakit yang dapat diturunkan melalui gonosom atau autosom. Beberapa hal yang diwarisi oleh anak yang diturunkan dari orang tuanya adalah yang pertama yaitu sifat fisiknya. Kemudian jenis kelamin, penyakit menurun, dan golongan darah. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sifat fisik, jenis kelamin, dan penyakit menurun. Adapun golongan darah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk memudahkan dalam mempelajari penurunan sifat manusia, cara yang paling banyak digunakan adalah dengan metode asal-usul dengan bentuk pedigree atau peta silsilah. Beginilah bentuk dari peta silsilah, di mana simbol atau lambang persegi ini menyatakan laki-laki, sedangkan lingkaran itu menyatakan wanita. Ini adalah perkawinan antara orang tua atau parental, ayah dan ibu, menghasilkan anak yang bisa berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dengan keterangan tambahan seperti bisa jadi perempuan tersebut membawa sifat atau carrier, lambangnya atau simbolnya seperti ini, atau juga bisa jadi keturunannya adalah kembar biasa, bisa kembar perempuan, kembar laki-laki perempuan, atau kembar laki-laki, atau juga bisa kembar identik yang ditandai dengan garis lurus yang menghubungkan antara dua keturunan tersebut seperti ini. Ini adalah contoh peta silsilah, yaitu peta riwayat hemofilia. Penyakit hemofilia adalah penyakit pembekuan darah. Ini adalah peta riwayat hemofilia atau penyakit hemofilia pada keluarga Raja Eropa yang diturunkan dari Ratu Victoria. Ratu Victoria ternyata seorang carrier, pembawa sifat penyakit hemofilia ini, kelainan hemofilia, itu menikah dengan Raja Albert yang seorang laki-laki normal. Kemudian menghasilkan beberapa anak, yang diantara anaknya ada anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak laki-laki itu dilambangkan dengan persegi, sedangkan perempuan dilambangkan dengan lingkaran. Dari sekian anaknya, ada yang merupakan perempuan carrier. Perempuan carrier adalah perempuan pembawa sifat hemofilia dari ibunya, dari Ratu Victoria ini. Seperti Alice dan Beatrice, yang merupakan wanita carrier, pembawa sifat hemofilia. Dan juga ada anaknya, yakni yang menderita hemofilia, yaitu Pangeran Leopold. Selain itu ada juga anak-anaknya yang normal, yaitu seperti anak laki-laki Alfred, Arthur, Edward, sedangkan yang anak perempuan seperti Victoria dan Helena. Begitu juga dengan keturunan seterusnya, diantaranya pasti ditemukan penderita hemofilia, laki-laki yang menderita hemofilia dan perempuan yang merupakan pembawa atau carrier sifat dari hemofilia ini. Sekarang kita akan membahas beberapa hal yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. Yang pertama adalah sifat fisik yang diturunkan.
Untuk diketahui bahwa sifat fisik pada manusia itu diturunkan melalui gen yang terpaut pada kromosom autosom atau kromosom tubuh. Sebagaimana yang kita telah pelajari bahwa kromosom manusia itu berjumlah 46 kromosom. Yakni ada 22 pasang atau 44 autosom dan sepasang atau 2 gonosom. Sifat anak itu diwarisi dan ditentukan oleh dominansi gen ayah dan ibunya. Sebagai contoh, gen telinga menggelantung lebih sering dijumpai karena merupakan gen dominan terhadap gen telinga melekat yang bersifat resesif. Misalkan, ayah dengan gen telinga menggelantung kawin dengan ibu yang gen telinganya melekat. Maka kemungkinan besar anaknya akan memiliki sifat gen telinga menggelantung. Karena gen telinga menggelantung itu dominan terhadap gen telinga melekat. Begitu juga dengan sifat-sifat lainnya, ada dominansi dari beberapa sifat terhadap sifat resesif lainnya. Nah, yang kedua yang diturunkan adalah jenis kelamin. Jadi jenis kelamin pada manusia itu diturunkan melalui kromosom gonosom. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya, bahwa manusia itu tipe penentuan jenis kelaminnya adalah tipe XY. Jadi manusia memiliki gonosom X dan gonosom Y. Untuk perempuan, kariotipenya adalah XX, sedangkan kariotipe laki-laki adalah XY. Jadi ketika terjadi persilangan, perkawinan antara ayah dan ibu, di mana ayah memiliki 44 autosom dan sepasang gonosom XY, sedangkan ibu memiliki 44 autosom dan sepasang gonosom XX. Pada saat pembentukan gamet, maka gamet ayah yaitu bisa membentuk gonosom X maupun gonosom Y. Sedangkan pada ibu hanya terbentuk sel gamet dengan gonosom X. Ketika sel gamet atau sel sperma dengan gonosom X bertemu dengan sel telur gonosom X, XX berarti anaknya nanti adalah perempuan. Sedangkan ketika sel sperma dengan gonosom Y bertemu dengan sel telur gonosom X, maka XY berarti nanti anaknya adalah berjenis kelamin laki-laki. Yang ketiga yang diturunkan adalah penyakit menurun. Penyakit menurun atau kelainan itu diturunkan bisa melalui kromosom kelamin atau gonosom, bisa juga diturunkan melalui kromosom tubuh atau autosom. Adapun kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui gonosom itu bisa disebabkan oleh rangkai kelamin gen resesif maupun rangkai kelamin gen dominan. Untuk rangkai kelamin oleh gen resesif itu seperti buta warna, hemofilia, anodontia, dan hypertrichosis. Sedangkan rangkai kelamin oleh gen dominan itu contohnya adalah gigi coklat dan yang mudah rusak itu karena kekurangan email gigi. Rangkai kelamin oleh gen dominan gigi coklat dan mudah rusak ini itu disebabkan oleh adanya gen dominan B yang terpaut dengan kromosom X. Baiklah, kita akan bahas satu persatu rangkai kelamin oleh gen resesif. Yang pertama adalah buta warna. Buta warna ini disebabkan oleh gen resesif C yang terpaut pada kromosom X. Jadi dia terpaut pada kromosom X. Penderita buta warna total hanya bisa membedakan warna hitam dan putih. Sedangkan ada juga penderita buta warna sebagian yang tidak bisa mendeteksi warna hijau atau juga warna merah. Misalkan wanita normal kawin dengan pria buta warna, maka semua keturunannya adalah normal. Namun wanitanya atau perempuan, anak perempuannya itu adalah wanita carrier. Dia normal namun carrier.
Adapun ketika wanita buta warna kawin dengan pria normal, maka kemungkinan keturunannya adalah laki-laki buta warna dan perempuan carrier. Perempuan carrier. Masih ingat ya tentang hemofilia kemarin bahwa jika gen tersebut diturunkan kepada anak perempuan, maka dia akan menjadi carrier. Kenapa? Karena gen resesif buta warna ini itu terpaut dengan kromosom X, sedangkan pada wanita itu memiliki 2 kromosom X. Ketika satunya terpaut buta warna, maka masih ada X lainnya. Kemudian yang kedua adalah hemofilia. Hemofilia ini juga disebabkan oleh gen resesif. Ini gen resesif H. Gen resesif H ini adalah gen yang tidak mampu memproduksi faktor pembeku darah yang terpaut pada kromosom X. Penderita hemofilia memiliki darah yang sulit membeku, terutama saat terjadinya luka. Nah, ini ya. Ketika wanita normal homozigot kawin dengan pria hemofilia, maka keturunannya itu 100% normal. Namun 50%-nya adalah normal carrier, yakni perempuan carrier, sedangkan laki-lakinya normal. Sedangkan ketika wanita normal heterozigot itu menikah dengan pria normal, maka kemungkinannya adalah 75% normal dan 25% hemofilia. Yakni laki-lakinya hemofilia dan ada laki-laki normal, sedangkan perempuannya ada perempuan normal dan ada perempuan carrier. Jika wanita normal heterozigot yang merupakan carrier itu menikah atau kawin dengan pria hemofilia, maka 25% keturunannya adalah kemungkinan normal namun carrier. Kemudian 25% hemofilia. Nah, ini adalah letal ketika wanita itu memiliki gen hemofilia dua-dua dalam kromosom X-nya, maka dia kemungkinan besar akan mengalami kematian atau letal. Kemudian 25%-nya adalah normal untuk laki-laki dan 25%-nya adalah laki-laki penderita hemofilia. Nah, yang ketiga untuk rangkai kelamin gen resesif yaitu adalah anodontia yang disebabkan oleh gen resesif A yang juga terpaut pada kromosom X. Penderita anodontia ini tidak memiliki benih gigi dalam tulang rahangnya sehingga giginya tidak tumbuh. Seperti ini. Ada juga hipertrikosis berbeda dengan anodontia, hemofilia, buta warna tadi. Hipertrikosis ini adalah disebabkan oleh gen resesif H yang terpaut pada kromosom Y. Kromosomnya laki-laki. Oleh karena itu, penderita hipertrikosis maksudnya. Penderita hipertrikosis ini pasti adalah laki-laki. Penderita hipertrikosis ini memiliki kelainan pertumbuhan rambut di beberapa bagian tubuhnya, terutama di daun telinga, wajah, dan anggota tubuhnya. Kemudian yang kedua sekarang adalah kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui autosom. Yang diturunkan melalui autosom atau kromosom tubuh ini ada banyak Yang pertama adalah albino, kelainan genetik karena tubuh seseorang tidak mampu memproduksi pigmen melanin sehingga rambut dan badannya berwarna putih. Hal ini dipengaruhi oleh gen resesif, gen resesif homozigot A. Jadi ketika wanita normal kawin dengan pria albino, maka kemungkinan semua keturunannya adalah normal. Namun jika wanita normal kawin dengan laki-laki normal, namun genotipenya terdapat carrier terdapat gen resesif A, maka kemungkinan anaknya ada yang bergenotipe homozigot resesif AA. Oleh karena itu, anaknya tersebut akan menjadi penderita albino. Jadi keturunan fenotipenya adalah 3:1, normal banding albino. Kemudian yang kedua adalah katarak.
Katarak itu kerusakan pada kornea mata yang dikendalikan oleh gen dominan K. Jadi ketika yang muncul dari keturunannya adalah gen resesif homozigot K, maka anaknya tersebut menderita katarak. Kemudian yang ketiga, ya, penyakit menurun yang diturunkan oleh autosom adalah fenilketonuria. Kelainan ini berupa tidak mampu melakukan metabolisme fenilalanin. Akibatnya fenilalanin tertimbun dalam darah dan dibuang bersama urin. Penderita fenilketonuria ini akan mengalami keterbelakangan mental dan ber-IQ rendah. Secara fisik, penderita fenilketonuria bermata biru, berambut putih, dan kulitnya mirip albino. Nah, hal ini dikendalikan oleh gen resesif juga, yakni gen resesif pH. Kemudian yang keempat adalah kemampuan mengecap rasa pahit, ya, feniltiokarbamida, di mana ketidakmampuan ini ya juga disebut dengan non-taster atau buta kecap. Dikendalikan oleh gen resesif juga, gen resesif T. Kemudian ada polidaktili, ya. Poli artinya banyak, ya. Jadi kelainan genetis yang ditandai oleh jari tangan atau jari kaki yang berjumlah 6 atau lebih. Ini dikendalikan oleh gen homozigot dominan, ya, atau gen heterozigot, ya, P besar, P kecil. Jika genotipenya adalah homozigot resesif, maka normal. Kemudian yang berikutnya adalah talasemia, ya, yang diturunkan melalui autosom, kromosom tubuh. Yakni kelainan berupa rendahnya kemampuan pembentukan hemoglobin. Akibatnya, darah hanya mampu mengikat sedikit oksigen. Dampaknya, penderita akan terus mengalami kekurangan oksigen. Thalassemia dikendalikan oleh gen dominan homozigot dominan TT atau heterozigot. Jika genotipenya adalah homozigot resesif, maka keturunannya adalah normal. Kemudian berikutnya adalah kebotakan. Nah, jadi kebotakan ini diturunkan melalui autosom. Ekspresi gen penyebab botak dibatasi oleh jenis kelamin. Ya. Hal ini berarti dengan genotipe yang sama, jika terdapat pada jenis kelamin yang berbeda, akan menimbulkan ekspresi fenotip yang berbeda. Pada perempuan, tidak terjadi kebotakan. Kenapa? Karena pada perempuan, ya, walaupun dia memiliki gen botak ini, namun pada perempuan itu terdapat hormon estrogen yang mampu menghalangi kebotakan. Ya, kebotakan itu ditentukan oleh gen dominan B. Adapun gen resesif B untuk kepala berambut normal. Kemudian yang terakhir adalah brachidaktili. Nah, ini sudah kita pelajari bahwa brachidaktili ini adalah kelainan jari pendek manusia disebabkan oleh gen dominan B. Jika B-nya adalah homozigot resesif, maka keturunan normal. Jika keturunannya adalah B besar B kecil, heterozigot, maka keturunan adalah penderita brachidaktili. Jika keturunannya adalah homozigot dominan, maka letal atau bisa menyebabkan kematian. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga Allah memudahkan antum dalam memahaminya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.